Oke, sudah mulai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah tutorial demo dari matkul Comweb dari P6 sampai P12 dalam satu video singkat. Disclaimer lebih awal, kita akan mengikuti modul-modul yang sudah diberikan oleh Bapak Tri. Oke, jadi jika ada pertanyaan lebih, silakan menghubungi Pak Tri lebih lanjut. Sebelum itu, kita mulai dulu musiknya ya guys ya. Oke. Langkah awal ya seperti biasa kita harus masuk ke OSPOS. Jangan lupa nyalain SAMPP-nya dan kita login admin ya, point of sale dan lanjutkan. Untuk P6 itu kita akan membahas yang namanya adalah pemasukan item paket. Jadi ketika teman-teman masuk akan melihat ikon seperti ini dan ya betul karena saya sudah mengisinya. Jadi kalau teman-teman masih baru dan ini bakalan kosong, tinggal masukkan item paket di sini. Nah, diisi apa bang? Ya isi ini aja ya teman-teman sesuai modul. Item paket 1, item paket 2, item paket 3 sesuai arahan yang ada di modul. Ketika sudah mengisi dengan lengkap, teman-teman tinggal klik kirim. Oke, klik kirim dan selesai. Itu saja untuk item paket. Kita lanjut ke P7. Kita ke P7 itu adalah membahas tentang backup ya. Jadi sebenarnya kita tidak akan membahas banyak di OSPOS-nya. Kita cukup login ke localhost ya, localhost PHP MyAdmin-nya. Ya, masukin situ. Kemudian teman-teman lihat data dari database OSPOS. Teman-teman tinggal cari yang namanya adalah ekspor ya, ekspor terlebih dahulu. Ya betul, ekspor. Nah, ketika memasuki ekspor jangan lupa lihat modul karena ada beberapa tombol yang harus diaktifkan di situ, seperti contoh ini custom ya. Tadi saya sudah aktifin custom. Oke, kemudian geser ke bawah dan teman-teman bakalan lihat yang namanya itu scroll mouse ya sampai ke object creation tools object creation option, atau kalau bahasa Indonesianya opsi pembuatan objek ya. Di sini teman-teman tinggal cocokin mana aja yang harus diaktifin. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang dua ini dikosongin. Dan kalau sudah tinggal ekspor. Kayak begitu untuk ekspor backupnya. Dan ketika teman-teman mau impor atau restore ya, bisa dibilang begitu. Jadi teman-teman pilih filenya di mana. Nah, karena lokasi file saya itu ada di dokumen Polynema ya 3G, terus backup OSPOS. Nah, karena saya sudah ekspor semua di situ, teman tinggal masukin mana yang akan di restore dari data-data yang akan teman-teman restore. Itu aja untuk P7. Kita lanjut langsung ke P8. Oke. Ke P8 itu namanya adalah praktikum transaksi penjualan secara tunai. Kita balik lagi ke halaman awal yaitu OSPOS ya, topik utama OSPOS. Nah, jangan lupa di sini ada beberapa hal yang teman-teman ketahui. Yang perlu ketahui adalah teman-teman harus buka juga bahan pendukung yang berupa Excel ya di sini. Dan perhatikan teman-teman antara kasir dan juga waktunya dan tanggal. Jangan lupa karena di instruksinya nggak ada teman-teman. Jadi teman-teman harus cermat ya di sini. Kemudian kalau kasir 1 masuk saja. Kalau teman-teman lupa bisa kembali ke modul P2 yaitu kan ketika teman-teman mau menambahkan karyawan-karyawannya kelihatan ya kasir 1 siapa ya, namanya adalah Irsyad ya, Irsadat. Kita langsung aja login ke Irsadat 123. Kemudian ke penjualan. Nah, setelah ke penjualan masukin. Nah, ini ada disclaimer lagi teman-teman. Di sini tidak ada instruksi teman-teman harus melogika ya. Teman-teman pasti bakal mikirnya bakal memasukin semuanya dalam satu waktu, padahal enggak. Karena yang dimauin dari perintah dari Pak Tri, beliau mintanya itu secara logika aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin 3, 4 sesuai keinginan ya. Yang penting logika, masuk akal orang belanja itu harusnya berapa. Dan jamnya nanti aja kita bakal ubah jamnya. Jadi kita masukin dulu ini seperti contoh biskuit. Alangkah terbaiknya teman-teman kalau pengen cepet itu masukin kodenya aja 10105. Nah, kayak gitu ya. Nah, biskuit original. Nah, tentukan masukin jumlah. Setelah masukin jumlah, ibarat mau beli 5. Oke, terus nama pelanggannya siapa? Yunita. Oh, umum. Di modul umum ya. Umum, maka masukin umum. Ketika sudah selesai, terima. Nah, kayak begini ya.
Nah, karena saya sudah masukkan, jadi saya klik batal jual. Itu untuk penjualan, dan ini masih tunai ya. Kita ke penjualan tunai. Itu masukin semua satu-satu ya. Ada 6 tabel penjualan, banyak banget kan? Tapi nggak apa-apa, sabar aja. Oke, kemudian untuk setelah masukin itu, nah jangan lupa juga teman-teman, setiap kasir itu beda-beda ya. Jadi kasir 1 ada yang kasir 2 yang tanggal 21, terus tanggal 22 itu kasir 3, tanggal 23 kasir 4, dan itu harus sesuai login kasir yang sudah teman-teman masukin sebagai karyawan. Ada Jane, ada Nabila, dan juga ada Kezia. Nah, itu beda-beda. Hati-hati teman, jangan dimasukin dalam satu kasir karena tidak sesuai instruksi. Kalau masalah tanggal tidak ada instruksinya memang. Oke, kemudian lanjut kita ke P9 ya, ke P9. Oh, maaf, sebelumnya kita akan mengubah tanggalan dulu, teman-teman. Karena tidak ada instruksi, jadi ini tutorial tambahan aja ya. Kita masuk ke penjualan, oke. Saya ambil ilmu dari teman saya itu, kita masuk ke ambil alih. Setelah masuk ke sini, teman-teman pilih yang 30 hari terakhir karena masih di renggat tanggal bulan 3. Nah, kelihatan di sini. Nah, teman-teman kalau mau ngubah tanggal dan juga waktunya di sini ya. Contoh, saya mau ngubah jamnya karena ini saya masukinnya jam 9 dan gak mungkin orang belajar jam 10 malam ya. Jadi kita ubah ibaratnya jam 3. Nah, tinggal ketik di situ tanggalnya kalau mau diganti karena sudah saya ganti. Dan semuanya diganti sesuai modulnya. Kayak begitu ya, teman-teman. Oke, terus kita langsung cus ke P9. P9 adalah penjualan secara kredit ya, secara kredit atau jatuh tempo. Masuknya kemana? Ya kita lihat di P9 dulu, karena di sini masuknya ke kasir ya, ke kasir dengan privilege kasir. Berarti bebas mau kayak kasir 1 atau 2, tapi saya lebih ke Irsadat ya, karena Irsadat adalah kepala kasir dari kasir-kasir yang lainnya. Kita ke penjualan. Seperti biasa, masukin bebas 3 item kalau yang ada di modul. Bisa mau masukin, nah di situ kan ada 3 ya. Sedap ayam, dia ngutang sedap ayam sama beng-beng dan juga beng-beng wafer coklat. Beng-beng wafer coklat, contohnya kita masukin beng-beng wafer coklat. Aduh. beng-beng wafer coklat. Nah, itu ada dia kredit 3. Nah, setelah mengklik itu dan masukin semuanya, sedap ayam spesial dia ngutang 5 ya jatuhnya. Nah, setelah itu masukin nama pelanggan. Siapa yang ngutang? Tamrin. Ya, Yosep Tamrin. Nah, setelah itu tinggal berubah. Ini ya, teman-teman, jangan lupa ini berubah karena nanti bakalan jadi tunai kalau dia tempo. Setelah terima sudah selesai. Seperti sama sebenarnya sama P8, cuma ini jatuh tempo saja. Karena saya sudah selesai, maka saya batal jual. Kemudian jangan lupa juga dirubah tanggalannya ya di admin. Ya, di admin, betul, di admin. Nah, ketika sudah melakukan perubahan tanggal, maka kita langsung masuk ke P10. P10 itu adalah entry data ya. Sesuai perintah di sini, teman-teman jangan lupa masuk ke akun 2 entry data. Mungkin kita flashback ke P2 ya. Itu ada 2 entry data, 2 orang entry data. Pertama adalah Suciri dan juga Vicky Nasida, nggak tahu cowok cewek namanya, ada aneh. Kemudian kita masukin saja ya, Suciri. Kita login ke Suciri. Nah, inilah satu lagi teman-teman. Sebenarnya nggak ada ya kategori atau tombol penerimaan di sini karena di instruksi di P2 kurang jelas dan tiba-tiba tugasnya ada penerimaan. Jadi teman-teman harap merubahnya di perubahan modul P2-nya. Jadi seperti ini, masuk ke admin ya, ke admin. Tinggal masukin saja dan ubah karyawannya. Karyawan ya. Tinggal diubah karyawannya. Kemudian kita masuk ke yang namanya itu ya kan karyawan. Nah, ini tinggal diubah. Tadi Suciri kan belum punya akses penerimaan sama Vicky, tinggal diubah di sini ya teman-teman. Suciri. Oh ini. Nah,
tinggal diubah yang ada di hak akses. Nah, di sini tinggal diklik ke penerimaan keduanya stok. Oke, itu aja. Kita lanjut ke P10-nya. Ciri ke penerimaan penerimaan, terus masukin yang ada di modul. Yang ada di modul bawah ini saya bingung sedikit antara modul ini sama yang ada di P10, agak sedikit berbeda. Jadi saya inisiatif masukin yang di Excel karena bahan pendukung. Oke, masukin saja Roma dan semuanya ini yang di entry data 1 ya. Entry data 1 berarti ini ya, tanggal 22, dan Roma Better ada berapa item, dimasukin saja. Contohnya 1104. Oke, 0104 Roma Better Sandwich, dia itu masukin 16. Dia dari perusahaan apa? Atau kalau teman-teman di Excelnya kurang lengkap modulnya, nggak tahu dari siapa pengirimnya atau suppliernya, teman-teman buka modul P10. Nah, di situ ada tuh Ranupane Alam Sejahtera. Oke, Ranupane, dan masukin. Setelah itu tunai ya, tip tunai, tinggal klik selesai. Nah, kayak begini. Nah, sudah terlihat ya. Itu salah satu contohnya. Nah, masukin aja semuanya teman-teman ya. Kalau yang kedua itu tinggal login ke akun Vicky, terus saja. Kita lanjut ke P11. P11 ini hanya mengecek laporan grafik penjualan ya. Sebenarnya simpel, tinggal teman-teman masuk ke akun Jondo atau admin, ke laporan, terus akan menemukan tampilan seperti ini. Kemudian masuk ke penjualan, ambil saja 30 terakhir kalau ribet nyari tanggalannya ya. Kamu nyari tanggalannya, nah bakalan kelihatan grafik naik turunnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengecek laporan yang lain dari ringkasan laporan sama penjualan 30 hari terakhir saja. Voila, sudah selesai. Ini untuk P11. Dan untuk P12 karena saya P11 itu tinggal masukin ke laporan sama P12 ya, masukin ke laporan, terus ke barang masuk 30 hari terakhir. Nah, kelihatan siapa yang masukin ya. Suciri ini yang baru saya masukin ya. Ranupane baru nyetor biskuat Roma Better ya, seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya, semangat bekerjanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.